Rumah Angker Bandung. Bagian 4. Jauh dari kota Bandung. Di sebuah kamar kos kecil yang berdiri di tengah padatnya permukiman Jakarta, Asep hidup dalam kesunyian yang seolah menjadi hukuman atas dosa-dosa masa lalunya. Bangunan kos itu sama sekali tidak layak dihuni manusia. Dinding dan lantainya hanya terbuat dari lembaran triplek tua yang telah lapuk dimakan usia. Pada malam hari, tikus-tikus besar bebas berkeliaran di sela-sela dinding yang berlubang. Sementara kecoa merayap tanpa henti dari satu sudut ke sudut lainnya. Bau lembab bercampur anyir memenuhi ruangan sempit itu. Meski demikian, karena harga sewanya murah, Asep tetap bertahan tinggal di sana. Tidak ada pilihan lain bagi lelaki yang kini hidup sendirian dengan bayang-bayang masa lalunya. Kini Asep terlihat semakin menua melebihi usianya. Tubuhnya tidak lagi setegap dulu. Tetapi ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Gambir. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang tampak biasa di mata orang lain. Seolah dirinya hanyalah pria sederhana yang bekerja mencari nafkah. Namun, tidak seorang pun mengetahui bahwa 10 tahun silam ia pernah melakukan pembunuhan yang mengubah seluruh hidupnya. Sejak kematian Feli dan Cokro, hidup Asep tidak pernah benar-benar tenang. Hampir setiap malam ia merasa dihantui oleh arwah kedua orang itu. Di sudut kamarnya selalu tersimpan sebuah jimat berbentuk bulat yang terbuat dari kayu. Jimat itulah yang selama bertahun-tahun diyakininya mampu melindungi dirinya dari gangguan makhluk gaib yang terus mengejarnya. Seminggu setelah kematian Feli dan Cokro, gangguan itu pertama kali muncul. Hampir setiap malam Asep melihat bayangan, mendengar bisikan, dan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Ketakutan membuatnya memilih mengundurkan diri dari sekolah tempat ia dahulu bekerja. Anehnya, setiap kali sekolah tersebut membuka lowongan satpam untuk menggantikan Asep, orang yang diterima tidak pernah bertahan lama. Satu demi satu mereka mengundurkan diri tanpa pernah memberikan alasan yang jelas. Kejadian itu terus berulang hingga akhirnya pihak sekolah memutuskan tidak lagi menggunakan jasa satpam di sekolah tersebut. Pembunuhan yang dilakukan Asep dahulu tergolong sangat rapi. Polisi tidak pernah menemukan bukti yang mengarah kepadanya. Saat dimintai keterangan, Asep mampu mengendalikan ekspresi, bahasa tubuh, dan tutur katanya dengan sangat baik sehingga tidak sedikit pun menimbulkan kecurigaan. Pada akhirnya, polisi hanya menyatakan bahwa Feli menghilang dalam sebuah kasus misterius yang tidak berhasil dipecahkan dan selalu dikatakan sedang dalam proses penyelidikan. Waktu terus berjalan hingga keluarga Feli akhirnya pasrah dan menganggap putri mereka telah meninggal dunia. Demi menghormati anaknya, mereka bahkan mengadakan pemakaman tanpa jenazah. Hanya dengan doa dan isak tangis keluarga yang berharap arwah Feli memperoleh ketenangan. Malam itu, setelah selesai bekerja, Asep pulang ke kamar kosnya. Begitu membuka pintu, dahinya langsung berkerut. Daun pintu kamar itu telah dipenuhi berbagai coretan spidol yang tidak jelas asal-usulnya. Dengan perasaan lelah ia tetap masuk ke dalam. Isi kamarnya sangat sederhana, bahkan lebih tepat disebut memprihatinkan. Hanya ada sebuah kasur tua yang sudah mengeluarkan bau apek, sebuah bantal dengan aroma tengik yang menyengat, serta kipas angin butut yang berputar lambat sambil mengeluarkan bunyi berdecit. Asep merebahkan tubuhnya di atas kasur, berusaha melepas penat setelah bekerja seharian. Namun, belum lama ia memejamkan mata. Jimat kayu yang berada di sudut kamar tiba-tiba bergetar sendiri. Jimat itu perlahan berputar sebelum akhirnya mengeluarkan api dan terbakar. Asep sontak bangkit dengan wajah pucat. Dengan tangan gemetar ia segera mengambil botol air minumnya dan menyiramkan air ke arah jimat tersebut. Bahaya, gumamnya. Ucapan dukun yang menjual jimat itu 10 tahun lalu kembali terngiang di telinganya. Dukun tersebut pernah berkata bahwa apabila suatu hari jimat itu terbakar dengan sendirinya, berarti pertanda malapetaka besar akan datang menghampiri pemiliknya. Selama 1 dekade penuh jimat itu tidak pernah mengalami apapun.
Sehingga Asep mulai menganggap ancaman tersebut hanyalah cara sang dukun meyakinkan pembelinya. Namun malam ini semuanya berubah. Jimat itu benar-benar terbakar. Asep tidak tahu apakah dukun tersebut masih hidup atau sudah meninggal karena sudah sangat lama ia tidak pernah kembali mengunjungi kampung tempat tinggalnya. Tubuh Asep terasa semakin berat. Rasa kantuk menyerangnya setelah seharian bekerja mengelilingi pusat perbelanjaan. Perlahan kedua matanya terpejam. Namun, ketika malam semakin larut, tidurnya berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, seseorang menikam punggungnya berkali-kali menggunakan sebilah pisau tanpa belas kasihan. Setiap tusukan terasa begitu nyata hingga membuat tubuhnya seolah benar-benar dilukai. Dengan napas memburu, Asep terbangun dari tidurnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dadanya naik turun menahan rasa takut. Ruangan kos yang sempit itu terasa sangat pengap, membuatnya semakin sulit bernapas. Belum sempat menenangkan diri, tiba-tiba listrik padam. Ruangan langsung tenggelam dalam kegelapan. Asep berdecak kesal sambil meraba-raba mencari telepon genggam jadul miliknya. Setelah berhasil menemukannya, ia menyalakan senter kecil yang ada di ponsel tersebut. Cahaya redup itu hanya cukup menerangi sebagian kecil ruangan. Ia lalu mencari tas tempat menyimpan lilin. Saat tangannya sedang mengobrak-abrik isi tas, terdengar suara langkah kaki dari luar kamar. Mula-mula Asep mengabaikannya karena mengira itu hanya langkah kaki penghuni kos lain yang sedang berjalan di lorong. Akan tetapi, suara itu semakin lama semakin aneh. Langkah kaki tersebut berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu terdengar suara hentakan keras berulang-ulang seolah seseorang sengaja menginjak lantai kayu dengan penuh tenaga. Bunyi itu menggema keras di lorong sempit dan sangat mengganggu pendengaran. "Siapa sih bangsat? Pergi enggak lu?" Asep ngamuk. Mendengar bentakan itu, suara langkah kaki mendadak berhenti. Asep akhirnya berhasil menemukan lilin lalu menyalakan sumbunya. Cahaya api kecil itu sedikit menerangi kamar. Ia kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur, berharap gangguan tersebut sudah selesai. Namun harapannya sirna ketika beberapa detik kemudian suara hentakan kaki itu kembali terdengar. Karena lantai lorong terbuat dari kayu dan triplek, setiap hentakan menghasilkan suara yang sangat keras. Dengan wajah dipenuhi amarah, Asep bangkit lalu membuka pintu kamarnya. Anehnya, lorong itu kosong. Tidak ada seorang pun berdiri di depan pintunya. Asep mengerutkan dahi sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Sekitar 3 meter dari pintunya, berdiri seorang lelaki yang membelakanginya dalam keadaan diam tanpa bergerak sedikit pun. "Woi, siapa lu?" Tidak ada jawaban. "Woi, dengar nggak gua ngomong?" Karena tidak mendapat respons, Asep berjalan mendekati lelaki tersebut. Ia lalu mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya. Saat itulah lelaki itu perlahan menoleh. Seketika darah Asep seperti berhenti mengalir. Wajah lelaki itu ternyata sangat mirip dengan wajahnya sendiri. Sosok tersebut hanya tersenyum tipis sebelum mengucapkan satu kata dengan suara yang dingin dan menggetarkan. "Kau akan mati." Asep menjerit dalam hati. Tanpa berpikir panjang ia langsung berlari kembali ke kamar kosnya lalu membanting pintu hingga tertutup rapat. Napasnya memburu. Dadanya berdegup sangat kencang. Sementara tubuhnya gemetar hebat. Baru kali ini ia melihat sosok dengan wajah yang benar-benar menyerupai dirinya sendiri. Di dalam benaknya hanya ada satu kesimpulan. Ia yakin sosok itu adalah arwah Cokro. Lelaki yang dahulu pernah ia fitnah hingga hidupnya berakhir tragis. Sejak dulu Asep memang percaya bahwa Cokro meninggal dalam keadaan penuh rasa penasaran dan dendam. Karena itulah arwahnya tidak pernah benar-benar tenang. Dengan sisa keberanian yang masih dimiliki, Asep bertekad besok pagi akan mencari jimat baru untuk melindungi dirinya dari gangguan makhluk gaib yang kini mulai kembali menghantuinya. Sementara itu, di kota Bandung, Gina sempat mengira bahwa setelah jenazah Feli ditemukan, seluruh teror yang selama ini menghantui sekolahnya akan benar-benar berakhir. Ia berharap tidak akan ada lagi kejadian aneh ataupun siswa yang kehilangan nyawa secara tragis.
Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Sore itu, sesaat setelah bel pulang sekolah berbunyi, suasana sekolah justru berubah menjadi sangat mencekam. Seluruh siswa dan guru berhamburan menuju halaman sekolah sambil mendongakkan kepala ke arah gedung utama. Di atas atap gedung lantai 2 tampak seorang siswa laki-laki bernama Reza berdiri dengan posisi yang sangat membahayakan. Rumah si Reza ini berada tepat di depan sekolah di seberang jalan. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Tetapi besar kemungkinan ia naik melalui plafon kelas yang sebelumnya telah dibongkar. Yang membuat semua orang semakin ketakutan adalah tingkah laku Reza yang sama sekali tidak wajar. Ia berdiri sambil melakukan gerakan-gerakan senam secara perlahan. Sesekali ia berjongkok, lalu membungkukkan badan. Kemudian kembali berdiri sambil merentangkan kedua tangannya seperti sedang mengikuti instruksi seorang pelatih yang tidak terlihat. Seluruh gerakan itu dilakukan dengan wajah datar tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut berada di tepi atap gedung yang tinggi. "Reza, turun!" teriak Pak Gimin. "Reza turun! Reza!" Teman-temannya ikut meneriaki. "Reza turun! Nak!" teriak Ibu Reza sambil terisak. Di saat semua orang berusaha membujuk Reza agar turun, Ayah Reza bersama beberapa guru telah lebih dahulu naik ke lantai 2 untuk menyelamatkannya. Dengan susah payah Ayah Reza berhasil mencapai atap melalui lubang plafon yang sudah dirusak anaknya. Sayangnya, sebelum sempat mendekati atau meraih tangan putranya, Reza lebih dulu melompat dari atas gedung. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan kejadian itu. Jeritan histeris langsung memenuhi halaman sekolah. Beberapa siswa menangis ketakutan. Sementara Ibu Reza jatuh pingsan melihat anaknya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Peristiwa itu semakin menguatkan keyakinan Gina bahwa misteri di sekolah mereka ternyata belum benar-benar berakhir. Ia mulai mengingat kembali seluruh kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Ada satu kesamaan yang terus mengganggu pikirannya, yaitu Vika dan Reza sama-sama melakukan gerakan senam sebelum mengakhiri hidup mereka. Hal itu jelas bukan sebuah kebetulan. Sepanjang perjalanan pulang, Gina terus memikirkan hubungan antara gerakan senam, kematian para siswa, dan misteri lama yang belum berhasil terpecahkan. Kayaknya ada misteri yang belum selesai di sekolah kita, kata Gina. Ia dibonceng oleh Eldi. Gua juga ngerasain hal yang sama, Jin. Vika dan Rizal melakukan gerakan senam sebelum mereka meninggal. Apa dulu ada guru senam yang tersakiti di sekolah kita? Mungkin kita bisa tanyakan lagi ke Pak Gimin, Jin. Ya sudah, besok kita menghadap ke Pak Gimin lagi. Sementara itu, jauh dari Jakarta, Asep memutuskan kembali ke kampung tempat tinggal dukun yang dahulu pernah memberinya jimat pelindung. Harapannya hanya satu, yaitu memperoleh jimat baru agar gangguan arwah Cokro dapat dihentikan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, ia akhirnya tiba di rumah panggung sederhana milik dukun tersebut. Namun, harapannya langsung pupus ketika mengetahui bahwa sang dukun telah meninggal dunia setahun sebelumnya. Di rumah itu kini hanya tinggal istri dan anak laki-lakinya yang bernama Satip. Meski kecewa, Asep tetap diterima dengan baik dan dipersilakan masuk. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama bapak saya?" tanya Satip. Asep duduk di ruang tamu rumah panggung itu lalu menceritakan seluruh kejadian yang baru-baru ini dialaminya. Ia mengaku kembali dihantui makhluk gaib setelah bertahun-tahun hidup tenang berkat jimat pemberian ayah Satip. Selama Asep bercerita, Satip hanya mendengarkan dengan wajah tenang sambil sesekali menganggukkan kepala. Yang ganggu Pak Asep itu rohnya Cokro. Kalimat itu membuat Asep langsung membelalak. Ia sama sekali belum pernah menyebut nama Cokro, tetapi Satip dapat mengucapkannya dengan begitu yakin. Dalam hati Asep langsung percaya bahwa pemuda di hadapannya memiliki kesaktian seperti ayahnya. "Kamu bisa bantu saya," bisik Asep. "Kau memfitnahnya, kan?"
SSSTTT. Asep buru-buru mendekat sambil memberi isyarat agar Satip mengecilkan suara. Wajahnya mulai pucat karena takut ada orang lain yang mendengar percakapan tersebut. "Dari mana kau tahu semuanya?" "Jin peliharaanku membisik di telinga," kata Satip dengan nada tenang. "Aku bisa membantumu." Satip kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Tidak lama kemudian ia kembali sambil membawa sebilah golok yang tampak tua, tetapi masih sangat kokoh. Ia menyerahkan golok itu kepada Asep dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau tancapkan golok ini di atas kuburan Cokro. Aku jamin dia tidak akan lagi mengganggumu. Dan jangan sampai golok ini tercabut dari kuburannya. Kalau tercabut, dia akan mengganggumu lagi atau bahkan membunuhmu." Mendengar penjelasan itu, Asep langsung memutuskan berangkat ke Bandung. Ia berencana tinggal selama 3 hari di kampung halamannya yang berada di wilayah Cijerah agar dapat memastikan golok tersebut tetap berada di tempatnya. Sesampainya di kompleks pemakaman umum, Asep masih mengingat dengan jelas letak makam Cokro. Memang nisan kayu bertuliskan nama Cokro sudah lama hilang dimakan usia, tetapi ia masih mengenali pohon randu besar yang tumbuh tepat di depan makam itu. Setelah memastikan keadaan sekitar benar-benar sepi dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, Asep segera mengeluarkan golok pemberian Satip. Dengan tangan sedikit gemetar ia menusukkan golok itu tepat di atas makam Cokro hingga tertancap kuat di dalam tanah. Setelah merasa cukup, ia buru-buru meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah keluarganya di Cijerah. Sejak golok itu tertancap, Asep mulai merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama 3 hari tinggal di Cijerah, arwah Cokro tidak lagi menampakkan diri ataupun mengganggunya dalam mimpi. Meski demikian, ia tetap mengingat pesan Satip bahwa golok tersebut tidak boleh sampai dicabut oleh siapapun. Karena khawatir ada peziarah yang melihatnya, Asep membungkus gagang golok dengan kain putih. Kemudian menutupinya menggunakan beberapa batu besar hingga benda itu hampir tidak terlihat sama sekali. Keesokan harinya, Gina dan Eldi kembali mendatangi ruang kepala sekolah. Sejak kematian Reza, keduanya semakin yakin bahwa masih ada rahasia besar yang belum terungkap. Mereka percaya bahwa semua kejadian aneh yang terjadi di sekolah bukanlah sekadar rangkaian peristiwa biasa. Pak Gimin yang melihat kesungguhan mereka akhirnya mempersilakan keduanya duduk. Wajah kepala sekolah itu tampak lelah karena dalam waktu yang tidak terlalu lama sekolahnya telah berkali-kali dilanda musibah. Meski begitu, ia tetap berusaha menjawab semua pertanyaan Gina dan Eldi dengan tenang. Dulu bapak sendiri yang menjadi guru olahraga sekaligus memimpin senam setiap hari Rabu, jelas Pak Gimin. "Oh begitu ya, Pak," timpal Gina. Pak Gimin sempat terdiam beberapa saat seolah sedang mengingat kembali peristiwa-peristiwa lama yang telah lama terkubur dalam ingatannya. Ia lalu menghela napas panjang sebelum kembali berbicara. "Aduh bapak hampir lupa. Cokro, ya tukang bersih-bersih itu, dia sangat terobsesi dengan senam. Setiap Rabu pagi, dia rutin ikut senam di belakang barisan siswa." Ucapan itu membuat Gina dan Eldi saling berpandangan. Sedikit demi sedikit kepingan-kepingan misteri yang selama ini mereka cari mulai terasa saling berhubungan. "Pak, bapak yakin kalau pembunuh Feli adalah Cokro?" tanya Eldi. "Iya. Bapak pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi, tapi sudah meninggal dikeroyok siswa," ujar Gina. Pak Gimin kembali menggeleng pelan. Tatapannya tampak kosong seolah masih menyimpan penyesalan yang sangat dalam terhadap kejadian masa lalu itu. Bapak sendiri tidak yakin kalau Cokro pelakunya. Tapi kasus itu sama sekali tidak pernah terungkap sampai sekarang, jelas Pak Gimin. Mendengar jawaban tersebut, Gina tidak lagi mampu menyimpan kegelisahannya. Selama beberapa hari terakhir firasatnya terus mengatakan bahwa ada ketidakadilan besar yang pernah terjadi di sekolah mereka. "Pak, saya yakin kalau kematian siswa di sekolah kita itu karena roh Cokro yang marah. Dia dituduh dan dibunuh begitu saja. Siapa tahu Cokro bukan pelakunya." Pak Gimin hanya tersenyum tipis.
lalu menggeleng pelan. Sudahlah Gina, Eldi, kalian masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Walaupun demikian, Gina tetap meminta kepada Pak Gimin agar diberi tahu lokasi makam Cokro. Ia ingin datang berziarah dan meminta maaf atas nama seluruh warga sekolah. Dalam hatinya ia berharap permintaan maaf itu mampu menenangkan arwah Cokro sehingga tidak ada lagi siswa yang menjadi korban. Pada sore hari, Gina dan Eldi akhirnya tiba di kompleks pemakaman tempat Cokro dimakamkan. Suasana di sana sangat sepi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin dan sesekali suara burung terdengar di antara pohon randu. Mereka berdiri di depan makam Cokro dengan kepala tertunduk. Setelah menaburkan bunga, keduanya memanjatkan doa dengan penuh hikmat. Gina memohon ampun kepada Tuhan atas segala ketidakadilan yang pernah menimpa Cokro. Di dalam hatinya ia benar-benar yakin bahwa lelaki sederhana itu hanyalah korban fitnah. Ia memang belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya, tetapi nalurinya mengatakan bahwa Cokro bukanlah pembunuh Feli. Jin, lihat deh, ada benda apa ini? Suara Eldi memecah keheningan. Di sela-sela tumpukan batu yang berada tepat di atas makam, ia melihat sesuatu yang tampak mencurigakan. Dengan rasa penasaran, Eldi mengangkat beberapa batu hingga terlihat sepotong kain putih yang menutupi sebuah benda panjang. Tubuhnya langsung merinding dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Berbeda dengan Eldi, Gina justru memberanikan diri membuka kain putih tersebut. Setelah kain tersingkap, tampaklah gagang sebuah golok yang tertancap kuat di dalam tanah makam. Cabut, wah ini si golok. Ngapain orang nancepin golok di sini ya? Eldi kembali mendekatkan tubuhnya ke Gina ketika melihat itu adalah gagang golok. Buang saja mungkin orang iseng, kata Gina, tanpa mengetahui akibat yang akan terjadi. Eldi menggenggam gagang golok itu lalu mencabutnya dari tanah dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil terlepas, ia segera melemparkannya ke arah selokan yang dipenuhi daun-daun kering. Baginya benda itu hanyalah ulah orang iseng yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa golok tersebut ternyata memiliki hubungan dengan teror yang selama ini menghantui sekolah mereka. Selesai berdoa, Gina dan Eldi kembali menaburkan bunga di atas makam, lalu meninggalkan pemakaman dengan hati yang sedikit lebih lega karena merasa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Cokro. Di sisi lain, Asep yang merasa semuanya telah aman akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta karena masa cutinya telah selesai. Selama perjalanan pulang ia sempat merasa tenang. Gangguan yang selama beberapa hari terakhir menghantuinya benar-benar menghilang. Ia mengira golok yang ditancapkannya di makam Cokro telah berhasil menahan arwah lelaki itu untuk selamanya. Namun ketenangan tersebut ternyata hanya berlangsung singkat. Pada malam pertama setelah kembali ke kamar kosnya, Asep kembali mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia berlari sekencang mungkin menyusuri jalan yang gelap gulita. Di belakangnya tampak Cokro mengejar sambil menggenggam sebilah pisau. Seberapa cepat pun Asep berlari, jarak di antara mereka justru semakin dekat. Hingga akhirnya Cokro berhasil menangkapnya. Lalu tanpa belas kasihan menikam punggung Asep berkali-kali menggunakan pisau tersebut. Rasa sakit itu terasa begitu nyata hingga Asep terbangun sambil menjerit. Napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan sangat cepat. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dengan tangan gemetar ia mengambil botol air minum yang berada di dekat kasurnya untuk menenangkan diri. Saat itulah, tanpa sengaja mendengar bisikan halus yang entah dari mana datangnya. Dengan rasa takut ia terus mencoba mengeluarkan bisikan yang semakin lama semakin jelas. Kau harus diadili. Tidak lama setelah yakin dengan apa yang didengarnya itu, suasana kamar kos kembali berubah mencekam. Keheningan malam yang semula hanya ditemani suara kipas angin tua mendadak pecah oleh bunyi ketukan dari luar pintu. Suara itu terdengar pelan pada awalnya, namun lama-kelamaan menjadi semakin keras dan teratur seolah seseorang benar-benar sedang menunggu pintu dibuka.
Asep yang masih diliputi ketakutan langsung menoleh ke arah pintu dengan napas memburu. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu pasti hanya salah satu penghuni kos yang salah kamar. Tetapi firasat buruknya mengatakan sebaliknya. Dengan wajah kesal yang sebenarnya hanya menjadi pelampiasan rasa takut, ia berjalan mendekati pintu sambil mengepalkan tangan. Siapa sih? Tidak ada jawaban sedikit pun dari luar. Ketukan itu justru kembali terdengar beberapa kali. Asep akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Namun, begitu daun pintu terbuka, ia seperti dihantam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya tersentak ke belakang. Pandangannya mendadak kosong. Dan seluruh kesadarannya seperti diambil alih oleh kekuatan lain. Ia berdiri beberapa saat tanpa ekspresi. Kemudian melangkahkan kaki keluar dari kamar kos dengan gerakan yang sangat pelan dan kaku. Ia melewati lorong sempit kos, keluar menuju jalan raya, lalu terus berjalan tanpa tujuan. Wajahnya datar, matanya menatap lurus ke depan, seolah ia sedang mengikuti panggilan seseorang yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Langkah Asep tidak berhenti meskipun kendaraan lalu lalang melintas di hadapannya. Ia terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah perlintasan rel kereta api. Tanpa ragu sedikit pun, ia menaiki rel tersebut lalu berdiri tepat di tengah lintasan. Tubuhnya tetap diam membeku. Pada saat yang sama, dari arah barat sebuah kereta api melaju dengan kecepatan tinggi. Masinis yang melihat ada seseorang berdiri di atas rel segera membunyikan klakson berkali-kali dengan suara yang memekakkan telinga. Lampu sorot kereta telah menyinari tubuh Asep, tetapi ia sama sekali tidak bergerak. Seolah ada kekuatan gaib yang menahan seluruh anggota tubuhnya agar tetap berdiri di tempat. Beruntung, beberapa detik sebelum kereta mencapai lokasi itu, seorang pesepeda yang kebetulan melintas melihat keadaan tersebut. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia segera melemparkan sepedanya ke pinggir jalan lalu berlari sekuat tenaga menuju rel. Tepat pada saat-saat terakhir, ia berhasil menarik tubuh Asep hingga keduanya terjatuh berguling keluar jalur rel. Kereta api melintas dengan suara gemuruh yang sangat keras, hanya berjarak beberapa meter dari tempat mereka terjatuh. Asep tersadar dengan napas memburu. Ia memandang sekeliling dengan wajah kebingungan. Sama sekali tidak mengerti bagaimana dirinya bisa berada di dekat rel kereta api. Tubuhnya gemetar hebat, sementara lelaki yang telah menyelamatkannya masih terengah-engah akibat kelelahan. Sejak kejadian itu, hidup Asep benar-benar berubah menjadi neraka. Ia tidak pernah lagi merasakan tidur yang nyenyak. Hampir setiap malam mimpi buruk datang silih berganti. Bayangan Cokro terus muncul membawa pisau dengan wajah penuh kemarahan. Kadang ia mendengar langkah kaki di depan kamar kosnya. Kadang terdengar suara ketukan pintu. Dan tidak jarang ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan ketika lampu dimatikan. Gangguan demi gangguan membuat kondisi mentalnya semakin memburuk. Tubuhnya memang masih bekerja seperti biasa sebagai satpam. Tetapi pikirannya telah dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang tidak pernah berhenti menghantuinya. Dosa yang selama 10 tahun berhasil ia sembunyikan kini seolah datang menagih pertanggungjawaban. Beberapa bulan kemudian tibalah Hari Raya Idul Fitri. Seperti kebiasaannya setiap tahun, Asep pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga besarnya. Akan tetapi, kali ini ia pulang bukan hanya membawa pakaian dan oleh-oleh, melainkan juga beban batin yang sudah tidak sanggup lagi dipikul seorang diri. Wajahnya tampak jauh lebih tua dibandingkan usianya. Tubuhnya kurus, sorot matanya kosong, dan ia lebih banyak menyendiri selama berkumpul bersama keluarga. Pada suatu kesempatan, ketika hanya berdua dengan salah seorang sepupunya, pertahanan Asep akhirnya runtuh. Ia merasa sudah tidak sanggup lagi menyimpan rahasia yang selama bertahun-tahun menggerogoti hati dan pikirannya. Dengan suara bergetar ia mulai mengakui semua perbuatannya. Sedikit demi sedikit ia menceritakan dosa besar yang pernah dilakukannya. Bahkan tanpa ada yang bertanya,
Asep mengungkapkan secara rinci bagaimana dahulu ia telah membunuh Feli, menyingkirkan Cokro melalui fitnah, hingga menguburkan jasad Feli di belakang sekolah tempatnya bekerja. Semua pengakuan itu keluar begitu saja seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk berkata jujur. Setelah seluruh rahasia itu terucap, Asep justru merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya sedikit berkurang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia dapat menarik napas panjang tanpa merasa sesak. Ia mengira pengakuan tersebut akan berhenti sebagai rahasia di antara dirinya dan sang sepupu. Namun, dugaannya ternyata keliru. Sepupunya tidak sanggup menyimpan cerita yang begitu mengerikan. Dengan perasaan bingung dan takut, ia akhirnya menceritakan pengakuan Asep kepada kedua orang tua Asep. Mendengar kenyataan bahwa anak mereka selama ini menyimpan dosa pembunuhan, kedua orang tua Asep langsung histeris. Tangisan mereka pecah memenuhi rumah hingga mengundang perhatian para tetangga. Satu demi satu warga berdatangan karena penasaran dengan keributan yang terjadi. Tidak butuh waktu lama hingga kabar mengenai pengakuan Asep menyebar ke seluruh kampung. Apa yang selama ini berhasil disembunyikan selama 10 tahun akhirnya terbongkar hanya dalam hitungan jam tanpa Asep perhitungkan. Berawal dari pengakuan itulah, seseorang akhirnya melaporkan Asep kepada pihak kepolisian. Polisi segera datang untuk melakukan penyelidikan. Ketika petugas tiba di rumah, Asep sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ia justru menyerahkan diri dengan tenang, seolah memang telah menunggu saat itu datang sejak lama. Wajahnya tampak pasrah. Barangkali ia menyadari bahwa hukuman manusia jauh lebih ringan dibandingkan hukuman batin yang telah ia rasakan setiap hari selama bertahun-tahun. Penangkapan Asep mengejutkan banyak orang, terutama para tetangga dan pihak sekolah tempat ia dahulu bekerja. Tidak sedikit yang sulit mempercayai bahwa lelaki yang selama ini dikenal pendiam, penurut, sederhana, dan tampak lugu ternyata mampu melakukan kejahatan yang begitu keji. Bahkan mantan kepala sekolah serta beberapa guru yang pernah mengenalnya ikut terkejut ketika mengetahui bahwa misteri hilangnya Feli selama ini ternyata berakhir dengan pengakuan dari orang yang sama sekali tidak pernah dicurigai. Semua akhirnya menyadari bahwa seseorang yang terlihat baik di luar belum tentu memiliki hati yang bersih apabila selama hidupnya memilih menyembunyikan kebohongan dan kejahatan. Setelah seluruh misteri yang selama bertahun-tahun menyelimuti sekolah itu akhirnya terungkap, suasana perlahan kembali berubah menjadi tenang. Pengakuan Asep sekaligus penangkapannya menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini tidak pernah menemukan titik terang. Nama Cokro yang dahulu dicap sebagai pembunuh akhirnya mulai dipandang dengan cara yang berbeda. Banyak orang menyadari bahwa lelaki sederhana itu kemungkinan besar hanyalah korban fitnah yang kehilangan nyawa tanpa pernah memperoleh kesempatan membela diri. Walaupun semuanya telah terlambat, setidaknya kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Luka yang selama ini membekas di hati banyak orang memang tidak bisa hilang begitu saja. Tetapi mereka percaya bahwa keadilan pada akhirnya tetap akan datang kepada siapapun yang berhak menerimanya. Beberapa waktu kemudian, Gina dan Eldi kembali berziarah ke makam Cokro. Mereka datang membawa bunga dan memanjatkan doa dengan penuh khusyuk. Di hadapan pusara itu, Gina kembali menyampaikan permintaan maaf mewakili seluruh warga sekolah atas segala kesalahan yang pernah dilakukan kepada Cokro semasa hidupnya. Ia berharap arwah lelaki itu benar-benar telah memperoleh ketenangan setelah kebenaran mulai terungkap. Eldi pun ikut menundukkan kepala, mengenang semua peristiwa mengerikan yang pernah mereka alami. Suasana pemakaman terasa jauh lebih damai dibandingkan kunjungan mereka sebelumnya. Angin bertiup pelan menggerakkan dedaunan di sekitar makam, seolah membawa pergi seluruh dendam dan kesedihan yang selama ini membelenggu tempat itu. Sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar kabar mengenai siswa yang meninggal bunuh diri ataupun mengalami kejadian-kejadian aneh seperti sebelumnya. Lingkungan sekolah yang dahulu dipenuhi rasa takut perlahan kembali dipenuhi suara tawa para siswa. Para guru juga mulai mengajar dengan tenang tanpa dibayangi kecemasan akan munculnya korban berikutnya.
Banyak orang percaya bahwa permintaan maaf yang tulus, doa-doa yang dipanjatkan, dan terungkapnya kebenaran telah membawa kedamaian bagi arwah Cokro. Meskipun tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di alam yang tidak kasat mata, mereka memilih meyakini bahwa setiap jiwa yang diperlakukan tidak adil pada akhirnya akan memperoleh keadilan dengan cara Tuhan sendiri. Pos Satpam yang dahulu menjadi saksi bisu hilangnya Feli juga tidak lagi dibiarkan terbengkalai. Bangunan itu direnovasi dan diperluas agar dapat digunakan kembali sebagai tempat berjaga. Cat-cat lama yang telah kusam diganti dengan warna baru. Sementara halaman di sekitarnya dibersihkan hingga tampak lebih rapi. Setelah sekian lama kosong karena tidak ada yang berani bekerja di sana, akhirnya ada seseorang yang bersedia melamar menjadi satpam baru. Kehadirannya menjadi simbol bahwa sekolah itu perlahan mulai meninggalkan masa lalu yang kelam dan berusaha menatap masa depan dengan harapan baru. Sementara itu, Gina dan Eldi berhasil menyelesaikan pendidikan mereka dengan hasil yang sangat memuaskan. Segala perjuangan, ketakutan, dan pengalaman yang mereka alami selama berada di sekolah tersebut menjadi pelajaran hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka belajar bahwa keberanian mencari kebenaran seringkali menuntut pengorbanan, tetapi pada akhirnya selalu memberikan arti yang sangat besar. Menjelang berakhirnya tahun ajaran, suasana sekolah dipenuhi kebahagiaan. Para siswa saling mengucapkan selamat. Para guru tersenyum bangga melihat anak didiknya berhasil lulus. Sementara setiap orang mulai merencanakan liburan mereka masing-masing untuk mengisi masa istirahat setelah melewati tahun yang begitu berat. Namun, sebagaimana banyak kisah yang telah menjadi legenda dari generasi ke generasi, tidak semua jejak masa lalu benar-benar dapat menghilang. Waktu memang mampu menghapus banyak kenangan, tetapi tidak pernah sepenuhnya menghilangkan sejarah. Hingga kini, sekolah itu sesekali masih memperlihatkan sisi misteriusnya, terutama ketika matahari telah tenggelam dan cahaya rembulan mulai menyelimuti setiap sudut bangunan yang tua. Beberapa orang mengaku masih pernah mendengar suara langkah kaki di lorong yang kosong, melihat bayangan melintas di dekat gedung lama, atau merasakan hawa dingin yang datang tanpa sebab ketika malam semakin larut. Tidak ada yang tahu apakah semua itu hanyalah permainan perasaan atau benar-benar sisa-sisa jejak masa lalu yang belum sepenuhnya lenyap. Yang pasti, kisah tentang Feli, Cokro, dan Asep tetap hidup sebagai pengingat bahwa kebohongan dan fitnah mungkin dapat menutupi kebenaran untuk waktu yang sangat lama. Tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Begitu pula setiap perbuatan, sekecil apapun, pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukannya. Tamat.